Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Wow, Kak Shirley bisa lihat semuanya sudah ada sukacita ya. Sudah siap ya untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Apa-apa? Mana-mana coba kalau sudah siap coba bilang ya di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3 siap gitu, oke? Siap ya? Apakah adik-adik siap? 1, 2, 3 siap. Oh masih sedikit yang ngomong ini. Ayo ya Kak Shirley mau lihat semua semangatnya, oke? Boleh di unmute kalau mau boleh, oke? Kak Shirley mau tes dulu nih. Adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti sekolah minggu, oke? Kalau Kak Shirley hitung langsung bilang siap ya, oke? Adik-adik semuanya siap? 1, 2, 3 siap. Oke, sekali lagi coba ya. Adik-adik semuanya siap? 1, 2, 3 siap. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Yeay. Wow, Kak Shirley sangat senang sekali melihat adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Oke, jadi karena sudah siap, yuk coba mungkin yang masih pegang-pegang yang lain, masih ngunyah-ngunyah mulutnya, masih ada itu ya. Ayo coba kita mau untuk ambil waktu tenang dulu, ditinggal dulu mungkin makanannya, mainannya dulu. Kayak kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau memberikan bagian terbaik untuk Tuhan. Oke? Siap ya? Oke, yuk sebelum kita mulai kita mau untuk berdoa dulu ya. Semuanya satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Oke, sudah siap semuanya sikap doa yang baik. Kak Shirley masih lihat ada yang belum sikap doanya yang baik. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih kami bisa mengikuti sekolah minggu lagi, bertemu dengan teman-teman sekolah minggu kami, dengan kakak-kakak sekolah minggu kami, dan kami ingin bisa juga mendengarkan ceritamu ya Bapa. Kami rindu untuk belajar, bisa semakin menyenangkan hatimu. Kami ingin dan kami sungguh bersuka cita untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini Kak Shirley mau untuk mengingatkan lagi hari ini adalah harinya siapa? Harinya Tuhan, betul sekali ya. Harinya Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk semuanya kita bisa bangkit berdiri. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Oke, temanin Kak Shirley dong. Masa Kak Shirley aja yang berdiri ya. Oke, sudah berdiri semuanya. Oke, ayo Kak Shirley tunggu, masih ada yang duduk nih. Ayo. Oke, sudah ya. Berdiri, kita akan nyanyikan dengan semangat. Ikuti gerakannya Kak Shirley juga. Kita mau sukacita bersama di dalam Tuhan ya. Kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan.
adalah harinya Tuhan. Kita mau untuk bersuka cita bersama, apalagi ya. Hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Ezra pasal yang ketiga. Wow, ini ceritanya akan berhubungan dengan sukacita, karena itu adik-adik juga harus ikut bersuka cita dong ya. Apalagi ini adalah harinya Tuhan. Ya, setiap hari sih ya. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan kita mau untuk bersuka cita setiap hari ya. Dan juga kita harus ingat, dalam setiap hari kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Karena Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya kalau kita mau jadi anak-anak yang berbuah. Yes ya, jadi ayo kita mau jadikan Yesus sebagai pokok dan kita adalah carangnya. Kita nyanyikan bersama-sama, Yesus pokok. Nanti kalau misalnya ada kata-kata berbuah, semuanya lompat ya. Lompat kalau ada kata-kata apa? Berbuah. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Masih tetap berdiri adik-adik. Kak Sheila dilihat tuh. Udah ada yang duduk lagi. Ayo berdiri dulu. Kita mau suka cita sama-sama. Oke? Kita nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, itu dia, kita mau untuk berbuah ya. Jadi, jadikan firman Tuhan, jadikan Yesus sebagai pokok dalam kehidupan kita ya. Oke, mari kita siapkan diri juga ya untuk mendengarkan cerita hari ini. Kan mau jadikan Yesus sebagai pokok kan? Jadi kita dengarkan baik-baik ya. Silakan Kak Sherly, serahkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kita ketemu lagi. Tidak terasa sudah 1 minggu berlalu kita tidak berjumpa. Salah ya. Minggu lalu siapa yang cerita? Yang cerita Kak Mei ya. Nggak ketemu sama Kak Vena ya. Nah, hari ini kita bersyukur karena kita bisa sekali lagi beribadah di hadapan Tuhan, sekali lagi memuji Tuhan, dan sekali lagi kita belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat enggak ceritanya Kak Mei minggu lalu? Apa yang terjadi sama bangsa Yahudi? Iya, ternyata Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Tuhan sungguh-sungguh ingat bahwa Dia berjanji 70 tahun orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda tinggal di Babel dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke negerinya. Dan ternyata Tuhan tepati janjinya itu. Tuhan ternyata membawa orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda kembali ke
Yerusalem, kembali ke negerinya. Melalui siapa? Tuhan pakai siapa? Iya, Tuhan pakai Raja Kores. Melalui Bapak Kores memberi perintah, memberi izin, gitu ya. Akhirnya orang-orang Yahudi bisa kembali ke negerinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang terjadi setelah mereka tiba di Yerusalem? Kita lanjutkan ceritanya hari ini ya. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa bersama-sama ya. Kak Vena tunggu semua sikap yang good, karena kita mau berbicara, mau menghadap Tuhan. Yuk kita berdoa. Sudah siap? Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sekali lagi boleh memuji Tuhan. Kami sekali lagi juga akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Semua kami yang mendengar dan juga Kak Vena yang menyampaikan boleh mengerti firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Karena kami ingin semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Vena lanjutkan ya keseruan kisah orang-orang Yahudi atau orang-orang Yehuda yang kembali ke Yerusalem, kembali ke negerinya, itu ya. Nah, ketika mereka kembali pada bulan yang ke-7, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka kemudian di bawah pimpinan Bapak Yesua dan juga para imam yang ada pada waktu itu, juga Bapak Zerubabel, akhirnya mereka mendirikan mezbah Tuhan. Apa itu Kak mezbah? Mezbah itu adalah satu tempat yang dipakai untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu kita ingat ya, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, membakar persembahan untuk Tuhan di mezbah itu. Nah, mereka semua di tempat yang masih belum bagus ya adik-adik, masih terbuka, mereka membangun mezbah. Untuk apa? Mereka mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Nah, mereka membangun mezbah itu, kemudian mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ajarkan dulu pada waktu Bapak Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan sudah kasih tahu bagaimana memberi persembahan, persembahan seperti apa yang harus diberikan untuk Tuhan gitu ya. Dan mereka semua dengan senang hati, dengan sukacita memberi persembahan kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka bisa kembali mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan sebagaimana yang Tuhan mau, gitu ya. Dan kemudian adik-adik bukan hanya memberi persembahan, mereka juga merayakan Hari Raya Pondok Daun. Apa itu Kak Vena? Sebuah hari raya di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda pada waktu itu mau mengingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan pada waktu bangsa mereka ada di padang gurun. Pada waktu bangsa mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tuhan menolong dan itu mereka rayakan. Mereka bersukacita. Mereka kembali mengingat kebaikan Tuhan. Mereka mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Nah, tapi adik-adik, pada waktu itu Bait Allah belum dibangun. Ingat ya, Bait Allah sudah dihancurkan, sudah rusak pada waktu bangsa Babel 70 tahun yang lalu menyerang
kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu ketika mereka kembali, bait Allah belum diperbaiki. Makanya tapi mereka sudah mendirikan mezbah untuk memberikan persembahan, memberikan korban kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu karena bait Allah belum dibangun lagi, mereka mulai memikirkan untuk meletakkan pondasinya, meletakkan dasarnya. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik yang suka main Lego tahu ya, kalau mau membangun sebuah tembok, dasarnya harus dibikin dulu supaya bisa berdiri. Sama, mereka juga membangun bait Allah, mau bikin pondasinya dulu, mau bikin dasarnya dulu, supaya nanti bisa dibangun tembok-tembok yang lebih tinggi ya, seperti yang Tuhan mau. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu itu mereka di bawah pimpinan Bapak Zerubabel, mereka memberikan uang kepada tukang besi, tukang batu. Untuk apa? Segera membangun pondasi bait Allah. Bukan hanya itu, mereka memberikan makanan dan minyak. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan kayu yang bagus untuk mereka membangun kembali bait Allah. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, bisa lihat kisah ini di dalam Esra pasal yang ketiga ya, kitab Esra pasal yang ketiga. Setelah mereka memberi uang kepada tukang batu, tukang kayu, kemudian mereka juga mengganti dengan makanan dan minyak untuk mendapatkan kayu aras untuk membangun kembali bait Allah, kayu yang bagus gitu ya. Nah, setelah itu pada tahun yang kedua mereka mulai mendirikan atau membangun dasar ya, membangun dasar atau pondasi bait Allah. Ketika mereka membangun, para imam-imam yang masih muda ditugaskan untuk mengawasi pembangunan itu. Nah, mengawasi membangun dasar bait Allah. Pada waktu itu orang-orang muda, anak-anak muda waktu itu bersuka cita. Kenapa? Pada akhirnya bait Allah akan dibangun kembali. Mereka senang sekali, bersuka cita. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu orang-orang yang sudah tua menangis. Kenapa kok menangis? Kenapa? Karena mereka melihat bahwa apa yang mereka bangun sekarang jauh lebih kecil dibandingkan apa yang dibangun oleh Raja Salomo, dibandingkan waktu dulu sebelum dihancurkan oleh kerajaan Babel atau oleh tentara Babel. Nah, mereka menangis. Tapi dari semua itu, dari kisah mereka, dari mereka mendirikan mezbah, dari mereka membangun tembok, kita melihat ya bahwa bagaimana mereka orang-orang Yehuda tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu mereka mencari Tuhan. Sebelum mereka membangun tembok Yerusalem, sebelum mereka membangun istana untuk kerajaan atau membangun tempat tinggal mereka yang megah, mereka ingat yang harus mereka lakukan adalah mereka datang kepada Tuhan, memberikan persembahan, bersyukur kepada Tuhan, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dan mereka selanjutnya membangun bait Allah, membangun pondasi bait Allah. Sekalipun bangunannya tidak semegah punya Raja Salomo, tetapi mereka ingat apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Nah, kisah ini juga mengingatkan kita adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu ingat tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain adalah Tuhan mengasihi kita dengan apa?
rela mati di kayu salib untuk kita. Nah, itu harus kita ingat selalu. Dan kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Pada waktu itu orang-orang Yahudi pada waktu itu sebenarnya mereka juga takut terhadap bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar Yerusalem. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang tinggal di sekitar Yerusalem. Tetapi satu hal yang tetap mereka lakukan, yaitu mereka datang kepada Tuhan. Yuk kita belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kak Vena juga belajar. Selalu ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan kita harus melakukan yang Tuhan suka. Orang Yahudi tahu Tuhan itu baik. Mereka bersyukur dan mereka melakukan yang Tuhan suka. Yaitu apa? Memberi persembahan kepada Tuhan. Kita juga harus begitu. Melakukan yang Tuhan suka. Memberi persembahan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup kita. Dengan apa? Dengan bakat kita, talenta kita. Gitu ya. Jadi kita belajar. Yang pertama apa? Kita belajar apa? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita. Yang kedua, kita harus apa? Kalau sudah ingat saja, tidak harus dilanjutkan. Harus selalu bersyukur, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Gitu ya. Nah, Kak Vena juga belajar supaya Kak Vena juga selalu ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita harus apa? Melakukan yang Tuhan suka karena bukti kasih kita juga kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi, adik-adik yang sudah besar bisa lihat di Ezra pasal yang ketiga. Yang pertama-tama mereka lakukan ketika sampai di Yerusalem adalah mereka datang kepada Tuhan. Kemudian membangun mezbah Tuhan. Mereka juga membangun bait Allah. Kita juga harus sama. Kita yang sudah tahu kita diselamatkan, kita juga harus melakukan yang Tuhan suka, memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita untuk Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersukacita karena kami belajar diingatkan kembali untuk kami selalu bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan selalu ingat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Sehingga kami setiap hari, setiap waktu memberikan hidup kami menjadi persembahan untuk Tuhan dengan cara memakai talenta kami, memakai bakat kami, memakai semua apa yang Tuhan berikan untuk kami menyenangkan hati Tuhan, untuk kami berbagi, untuk kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah bait Allah akan berdiri? Apakah mereka berhasil membangun kembali kota Yerusalem? Kita lanjutkan minggu depan ya, di channel yang sama. Dadah, Kak Vena kembalikan ke Kak Shirley. Silakan Kak Shirley. Oke adik-adik, wow, kita sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa sekali tentang Ezra ya. Nah, jadi kita mau bersukacita juga bersama-sama hari ini. Kita mau untuk memuji Tuhan. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hati Kak Shirley pingin bernyanyi. Hati adik-adik juga ingin memuji Tuhan. Ya nggak sih? Oke, semuanya yuk kita mau nyanyikan bersama-sama dengan semangat. Jadi ayo kita berdiri lagi. Kita mau pujikan Tuhan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian.
kita sudah memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, begitu luar biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, jangan lupa juga Kak Sherly mau mengingatkan untuk juga adik-adik bisa memberikan persembahan bagian yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi Tuhan sudah memberikan banyak hal yang baik untuk kita. Yuk kita juga memberikan bagian yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke? Nah, nanti untuk nomor rekeningnya bisa dilihat di layar. Seperti biasa kalau lupa, tapi harusnya sudah hafal lah ya. Udah 1 tahun loh, lebih malahan ya, hampir 2 udahan ya. Tidak terasa kita sudah sekolah minggu di rumah selama itu ya. Tapi kiranya Kak Sherly ingin juga menyemangati adik-adik supaya bisa tetap semangat walaupun di rumah saja ya. Malah mungkin sekarang sudah ada yang malas kalau misalnya masuk sekolah mungkin atau datang ke gereja. Nah, ini juga kita harus bangun semangat yang baru untuk perubahan ya. Oke, sekarang mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan setiap dari kita. Mari kita pujikan. Oh ya, dengan duduk aja. Sekarang boleh duduk ya. Nah, kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semua mau satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita mau untuk bicara sama Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk cerita hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan kami juga bisa terus mengingat kasih cinta Tuhan untuk setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Walaupun kami mungkin seringkali tidak taat kepadamu. Kami masih seringkali nakal. Tapi Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau bersukacita untuk kasih-Mu. Kami juga ingin bisa mengabarkan kasih sukacita-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tolong bantu kami ya Bapa. Hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah melihat Sekolah Minggu hari ini melalui YouTube. Tetap semangat dan juga jangan lupa baca firman Tuhan dan berdoa ya. Jangan cuma hari Minggu aja. Oke, bye-bye. See you next week.